siang semuanya. Hari ini saya akan menjelaskan program C++ OOP sederhana untuk mengelola data mahasiswa di kampus. Baris pertama dan ketiga itu adalah include dan using namespace std. Pertama, program ini menggunakan dua library utama, yaitu include stream untuk proses input output data dan include string agar kita bisa menggunakan tipe data teks atau string. Nah, baris using namespace std ditambahkan agar kita tidak perlu menulis std berulang kali di dalam kode. Nah, selanjutnya adalah kelas dan atribut atau encapsulation. Kita masuk ke bagian inti pemrograman berorientasi objek, yang dimana saya membuat sebuah kelas bernama kelas mahasiswa. Nah, di bagian private, di dalam kelas ini terdapat 3 atribut terproteksi, yaitu private, yaitu nama, name, dan program studi. Semua bertipe data string. Alasan saya menggunakan private adalah penerapan konsep enkapsulasi agar data tidak dapat dirubah sembarangan dari luar kelas. Nah, selanjutnya itu ada konstruktor dan destruktor. Selanjutnya, di bagian publik, saya menyediakan beberapa fungsi atau metode yang bisa diakses dari luar. Yang pertama itu adalah konstruktor mahasiswa. Ini adalah konstruktor, di mana fungsi ini otomatis berjalan saat kita membuat objek baru. Konstruktor ini menerima 3 parameter untuk mengisi data mahasiswa menggunakan kata kunci this, tanda panah. Di sini berfungsi untuk menegaskan bahwa kita mengisi variabel milik kelas dengan nilai dari parameter di akhir konstruktor. Nah, selanjutnya itu adalah destruktor mahasiswa. Tepat berada di bawahnya, ada destruktor yang ditandai dengan simbol tail. Fungsi ini kebalikan dari konstruktor. Destruktor akan otomatis berjalan untuk menghapus objek dari memori ketika program selesai dieksekusi. Di sini, saya beri perintah cetak untuk menandakan bahwa data selesai diproses. Nah, selanjutnya adalah metode untuk menampilkan data, di mana metode untuk menampilkan data ini adalah fungsi terakhir di dalam kelas. Adalah untuk menampilkan data. Ini adalah metode biasa yang bertipe void, karena tidak mengembalikan nilai. Fungsinya itu murni untuk mencetak atribut nama, name, dan program studi ke layar dengan format yang rapi. Selanjutnya itu adalah fungsi utama fungsi main. Sekarang, mari kita lihat bagaimana kelas ini dijalankan dalam fungsi integer main.
Pembuatan objek. Di awal fungsi main, setelah mencetak judul sistem, saya langsung membuat 3 objek mahasiswa sekaligus, yaitu mahasiswa 1 yang bernama Andi, mahasiswa 2 bernama Siti, dan mahasiswa 3 bernama Budi. Saat ketiga baris ini dieksekusi, fungsi konstruktor yang tadi kita bahas akan otomatis dipicu dan langsung mencetak pesan sukses ke layar. Selanjutnya itu adalah pemanggilan metode. Setelah itu, untuk menampilkan datanya ke layar, saya tinggal memanggil metode titik tampilkan data dari masing-masing objek yang sudah dibuat. Akhir program dan detektor. Terakhir, program ditutup dengan return 0, ketika fungsi main berakhir, sistem secara otomatis akan memicu fungsi destruktor untuk ketiga objek tadi secara beruntun guna membersihkan memori.